Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kita waktu, kesempatan dan peluang untuk bisa memanfaatkan tiap lapisnya di bulan Ramadan ini adalah sebuah kebaikan dan sebuah keberkahan, bukan hanya untuk diri kita tapi untuk keluarga dan masyarakat di sekeliling kita, wabil khusus adalah untuk kaum muslimin seluruh dunia. Salawat dan salam semoga tercurah untuk uswah hasanah kita Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat salimah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, Ramadan adalah momen di mana kita kembali kepada kebiasaan yang mungkin rutinitas yang menjenuhkan, kembali kepada sesuatu yang di backup dengan nilai-nilai rohani. Jadi Ramadan adalah momen di mana kita bisa buka bersama, sahur bersama. Maka disinilah memunculkan suatu gambaran rumah idaman atau keluarga idaman. Bagaimana ketika kita melihat rumah idaman itu adalah rumah di mana di situ banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Ini adalah bagaimana rumah itu menjadi rumah tangga yang berjalan dengan baik, rumah yang ideal itu seperti apa. Maka kita pun akan melihat di dalam surat ini ya, surat Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Berdasarkan Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian rumah, yaitu maskan, manzil, dan bait. Istilah dari manzil tempat ada di dalamnya. Dan engkau berdoa, Tuhanku tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Intinya adalah rumah itu adalah sesuatu yang mengharapkan keberkahan, dan keberkahan itu tidak bisa turun tiba-tiba. Dan ternyata Ramadan itu mendidik kita bahwasanya bagaimana kita menggapai keberkahan itu bersama-sama dengan keluarga kita, bukan hanya di dunia tapi kelak di surganya juga. Bagaimana kita menggapai bersama-sama, menyatukan visi bahwasanya tujuan kita berumah tangga adalah dalam rangka menggapai surganya Allah. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita menjadikan rumah ideal kita, rumah ideal itu adalah rumah yang sebagaimana kita menjadikan dia adalah seperti masjid, tempat kita beribadah, tempat kita meluruskan barisan, ibarat sebuah jamaah. Di situ ayah sebagai makmum, ayah sebagai imam, ibu sebagai makmum, dan anak-anak pun juga sebagai makmum. Ketika imamnya salah, makmum pun harus mengingatkan. Ketika tidak rapi barisan di belakang makmum, imam pun juga berhak mengingatkan. Itu gambaran-gambaran rumah idaman. Yang kedua adalah seperti sekolah. Jadi yang dinamakan al-ummu madrasatun ula, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Maka di rumah inilah kita akan mendapatkan konsep-konsep pendidikan. Jadi bagaimana kita menjadi ibu betulan, menjadi ayah betulan, anak betulan, itu dibangun dari rumah kita. Jadi rumah ini adalah madrasah, tempat kita menempa diri bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah tempat kembali. Rumah itu adalah tempat kembali di saat rutinitas kita di luar sana. Bagaimana kita menjadikan rumah kita itu adalah dihuni oleh orang-orang yang memiliki pribadi yang tenang, menenangkan, senang, menyenangkan. Jadi setiap kali pulang ke rumah itu yang ada adalah ketenangan, bukan omelan. Yang ada adalah kesenangan yang menenangkan gitu. Jadi ayah adalah perannya sebagai pemimpin yang menjadi pribadi yang layak diteladani. Ibu adalah sebagai guru
madrasah yang layak untuk diikuti, sementara anak-anak adalah generasi-generasi yang mudah untuk dibimbing, diarahkan. Ini adalah gambaran sebuah rumah nyaman untuk kembali. Yang selanjutnya adalah rumah itu adalah benteng rohani. Di dunia yang semakin berketah dipenuhi dengan kemaksiatan, kemungkaran ini, rumah adalah tempat kembali anak-anak kita, tempat mereka menyaring hal-hal yang tidak baik di luar sana. Mereka akan nyaman kembali menanyakan, tadi di luar ada seperti ini, bolehkah aku ikut? Ternyata karena di rumah itu mereka nyaman bercerita, nyaman menyampaikan keluh kesahnya. Benteng terakhir dari pertahanan mereka itu adalah adanya di rumah, karena didasari oleh keimanan yang tinggi, pemahaman ilmu keagamaan yang tinggi. Di dalam rumah itu semuanya disiapkan dengan kualitas pribadi-pribadi yang menjadikan agama itu adalah sebagai tiangnya. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk belajar menjadikan baiti janati, rumahku itu adalah surgaku, bukan karena minta diturunkannya surga itu langsung ke rumah kita, tapi bagaimana kita mengisinya, memantaskan diri, menjadikan setiap pribadi di dalam rumah kita itu adalah sebagai kunci surga kita. Suami kita adalah kunci surga bagi istrinya. Anak-anak kita menganggap bahwasanya orang tuanya adalah kunci surga dia untuk meraih ridha Allah, sementara suami juga menganggap anak-anak adalah amanah yang harus dijaga, bagian daripada tiket dia menuju surganya Allah. Sahabat Halimah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan pemahaman rumah idaman itu menjadikan rumah kita bukan hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan, tapi dari kemungkaran dan kemaksiatan yang ada di muka bumi yang semakin tidak terarah dan terukur ini. Wallahu a'lam bishawab. Ahal hakum mi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.